perhatiin, ini cukup aneh. Di gubuk sebelah, itu gubuk sebelah men, ada lampu minyak. Gila gue merinding, gue merinding. Jadi teman-teman, ini menjelang maghrib, hutan mulai menampakkan jati dirinya menjelang gelap. Dan entah kenapa men, gue ngerasa banyak banget suara-suara aneh bermunculan dari dalam hutan. Suara-suara asing yang tidak pernah terdengar itu bermunculan dari dalam hutan. Bulan di sana malam ini, malam Jumat purnama teman-teman. Dan di bagian sana, ini juga udah dalam kondisi menjelang maghrib sepertinya teman-teman. Dan aku cukup heran ya, ini banyak banget suara-suara, dan suara itu mirip menyerupai suara-suara aktivitas perkampungan men. Kayak suara teriakan orang, kayak suara-suara, ya selayaknya aktivitas perkampungan. Ada suara-suara manusia saling sahut menyahut, saling panggil memanggil. Dan sedangkan di sana men, ini hutan belantara, dan disambut sebelah sana itu rawa yang cukup luas banget, tidak ada perkampungan. Gue udah cek maps, gue udah cek satelit, itu tidak ada perkampungan di sebelah sana, pure hutan lepas, rawa lepas men. Dan entah kenapa gue ngerasa denger suara-suara aktivitas yang mirip menyerupai suara manusia men, ketika senja datang. Sedangkan tadi sore gue tidak mendengar suara apapun di sini. Ya, hutan mulai menampakkan dirinya men. Ini menjelang senja, jam mungkin sudah 6:30 men, maghrib, tepatnya maghrib. Dan gue baru ngecek gubuk layak ditinggalin. Dan abis ini gue, setelah orang selesai sholat maghrib, gue bakalan coba beres-beres di dalam men. Menjelang maghrib gue gak mau keluyuran dulu, karena emang dari tadi banyak banget suara-suara aneh yang gak jelas, teriakan-teriakan, panggilan-panggilan. Gue berasa dekat dengan perkampungan yang sebenarnya kampung itu gak ada. Kondisi di luar udah gelap gulita men. Dan ini shelter yang bakalan kita gunakan malam ini untuk menginap. Dan itu tas aku men, ini barang-barang udah pada aku keluarin di sini. Dan kita lihat ke bagian dalam ya teman-teman ya. Nah, ini di bagian atas, walaupun banyak tambalan-tambalan atap teman-teman, tapi masih kokoh. Kayu-kayunya masih kokoh, masih aman untuk ditempati. Dan
Ya, mungkin aku bakalan pasang alas tidur nanti di sini. Ini udah aku bersihkan sebagian teman-teman, dan ini barang-barang sisa-sisa yang udah lama banget ditinggalkan men. Dan sepertinya orang yang punya gubuk ini cukup lama banget menetap di sini men, karena bisa dilihat cukup lengkap perabotan yang ada di sini. Bahkan gue sampai ketemu jarum tadi, yang artinya kegiatan jahit menjahit pun dilakukan di sini. Pakaian-pakaian ada banyak banget di sini men, ada banyak banget. Entah apa yang orang lakukan di sini, gue nggak tahu men. Dan ini masih kokoh men. Nah, sampai cermin-cermin, lampu di sini lengkap banget men. Masih ada parang di sini, ya canggul dan lain segala macamnya. Ini, oh, gue kira jendela men, bukan jendela. Dan ada banyak banget air-air men di sini, air-air bersih, sepertinya air-air minum, yang artinya ketika orang ke gubuk ini dia bakal menetap cukup lama, karena bisa dilihat dari stok-stok air yang masih banyak banget teman-teman, dan di bawah cukup banyak. Ini apa ya, ada kasur men, kasur yang sengaja ditaruh di atas mungkin agar tidak ada hewan yang masuk dan lain segala macamnya. Oke, gue udah cek-cek juga di sini tadi men, nggak ada hewan-hewan yang menggigit seperti ular dan segala macamnya. Gue coba udah otak-atik tadi di sini, nggak ada apapun. Dan malam ini kita bakalan jadikan gubuk ini sebagai shelter sementara untuk kita menginap malam ini sambil mengekspos hutan yang ada di sini men. Oke, wow, bekas sarang tawon ya. Oke, gue bakalan siap-siap dulu men, pasang tempat tidur.
Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku menginap lagi di sebuah gubuk yang ada di mulut hutan teman-teman. Jadi di sebelah sini itu udah batas antara hutan dan perkebunan warga teman-teman. Nah, dan video ini teman-teman kemungkinan besar bakalan upload di bulan Ramadan, karena bulan depan ini udah bulan Ramadan ya. Kemungkinan bakalan upload di bulan Ramadan, namun video ini sebenarnya dibikin sebelum bulan Ramadan teman-teman. Dan aku cerita dikit ya tentang tempat ini teman-teman. Jadi di area sini itu teman-teman sebenarnya area perkebunan karet teman-teman. Area kebun karet, di sebelah juga kebun-kebun karet. Ya, pepohonannya begitu padat, begitu rapat teman-teman, begitu lebat. Namun di sebelah sana ini udah hutan lepas teman-teman. Ini pas banget di pojokan sini, gue udah berada di antara batas hutan teman-teman ya. Dan cerita dikit teman-teman, kebun-kebun yang ada di sini itu tidak dipakai lagi, tidak dipergunakan lagi. Dan gue lihat juga dari tadi sore ini pepohonan karet yang ada di sini udah terlantar men. Wadah-wadah karet itu udah berjatuhan, terbengkalai, dan kayaknya udah tidak disadap beberapa tahun teman-teman. Bahkan beberapa gubuk juga udah terbengkalai, ditinggalkan oleh pemiliknya teman-teman. Terbengkalai udah mungkin 2-3 tahun men. Nah, ada cerita sedikit teman-teman. Jadi sebenarnya di depan aku itu ada gubuk yang ya persis seperti inilah luasnya teman-teman. Nah, si pemilik gubuk ini cerita men. Jadi orang desa yang ada di luar sana, mungkin sekitar 1 kilometer ini kita udah keluar ke antara desa teman-teman, belakang desa teman-teman ya. Nah, jadi sepemilik gubuk yang ada di sebelah sini itu cerita ke gua, katanya di sini itu sering banget kejadian-kejadian yang cukup ganjil. Bahkan di antara desa pun sering kejadian cukup ganjil di antara hutan-hutan di sini men. Dan gua nggak tahu ya, di belakang hutan ini orang belum ada yang berani katanya masuk, nggak ada yang berani buka lahan. Bahkan sebagian warga desa masih nyebut nggak ada nama tapi disebut hutan larangan men. Disebut hutan larangan karena hutan itu memanggil kita untuk masuk, tapi untuk keluar nggak ada yang pernah kembali lagi men. Jadi beberapa orang sering hilang di sana men. Nah, jadi di antara desa ataupun di luar desa men, misalnya di belakang desa itu orang sering lihat kayak kerumunan orang keluar dari dalam hutan dan memperhatikan di antara belakang desa men. Dan ya, segerombolan orang ini merupakan kayak semacam katanya bayangan, banyak tak terhitung. Bayangan itu tinggi, tidak seperti bayangan manusia. Untuk manusia itu terlalu tinggi men. Nah, jadi cerita-cerita seperti itu banyak orang-orang desa itu sering lihat di tengah malam. Apalagi kalau kondisi kayak apa ya teman-teman, mungkin area-area kemarau ya. Jadi desa itu berkabut men, desa itu berkabut, suasana dingin. Nah, kalau turun kabut itu men dari dalam hutan, itu orang bakalan sering lihat kerumunan orang keluar dari dalam hutan dan memperhatikan desa. Dan ketika kabut menghilang, bayangan-bayangan itu bakalan kembali lagi ke dalam hutan. Ternyata hal-hal itu teman-teman katanya masih sering terjadi bahkan di gubuk ini teman-teman. Jadi si pemilik gubuk ini teman-teman beberapa kali katanya dia pernah menginap dengan keluarganya teman-teman. Nah, gue tadinya pengen menginap di gubuk itu men, tapi gubuknya itu udah rapuh. Gubuknya itu udah mau roboh. Gue agak sedikit riskan untuk menginap di sana, tapi si bapaknya ngasih tahu katanya di sekitaran sana juga masih ada gubuk-gubuk yang lain kalau memang gubuk itu udah hancur katanya. Nah, dan ternyata sekitar 50 meter beneran ada gubuk juga. Dan ya ini berdekatan, bahkan gubuk ini men berbatasan dengan hutan lepas langsung men. Nah, jadi si bapak menceritakan pengalamannya ketika menginap di sini. Malam itu dia nginep sama ibunya berdua. Pas kondisi malam itu turun kabut. Ya, turun kabut. Dan ketika menjelang senja, di jendela men, di jendela dia memperhatikan di antara hutan gitu. Dia benar-benar katanya melihat
seperti ada bayangan-bayangan banyak tak terhitung keluar dari dalam hutan. 1, 2, 3, dari mungkin antara matahari udah tenggelam ya, agak kelihatan lah seperti bayangan-bayangan tubuh orang gitu keluar dari dalam hutan. Ya seperti itu diceritakan. Tadinya teman-teman, mungkin ku sebut siapa yang namanya Randy aja lah ya teman-teman ya, ini nama samaran teman-teman. Jadi si Randy ini sebenarnya baru pulang dari kota, dia merantau pulang dari kota setelah bekerja teman-teman, entah berhenti kerja atau ya dipecat atau seperti apa nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi dia berhenti dari kerja, diceritakan seperti itu, dia ketawa men. Si Randy ini ketawa, hah, kata si Randy, cerita anak-anak itu mah, anak ada yang begituan, itu mah cerita kulot katanya, cerita-cerita zaman dulu, cerita-cerita apa ya. Ya intinya seperti itulah. Si Randy ini mentertawakan hal tersebut teman-teman ya, karena ya zaman sekarang men mana ada lagi hal-hal yang begitu. Dia bilang dongeng mah begitu, mana ada kayak gituan. Kita juga mah di desa nggak pernah lihat kayak gituan. Dia menertawakan cerita itu pada waktu itu ketika dia mau menginap dengan ibunya ke hutan ketika pulang dari kota. Dan setelah dia menginap ke sana, ya entah mungkin dia mencoba peruntungan lain teman-teman ya, itu menyadap karet di sini karena katanya waktu itu karet mulai mahal lagi sekitar 15 ribuan per kilo. Jadi ya kalau orang sadap karet hitungannya teman-teman dengan gaji pegawai, gaji PNS itu kalah jauh men. Sebenarnya kalah jauh sama orang sadap karet. Nah jadi ketika dia nyadap karet teman-teman, biasanya orang nyadap karet itu menjelang pagi sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi teman-teman. Itu getahnya pas lagi banyak-banyaknya. Mungkin disitulah dia mikir, nginap aja bu, kita di sana menginap lah. Dan ketika menjelang senja, hutan menampakkan dirinya. Kabut mulai turun men, kabut mulai turun, penglihatan udah mulai terbatas. Di antara hutan menjelang maghrib dia lihat bayangan-bayangan itu muncul tadi. Bayangan-bayangan banyak tak terhitung dan terlalu tinggi untuk bayangan manusia men. Gak lama menjelang, si Randy mulai ngelamun melihat di jendela. Ibunya langsung menyapa dia. Ren, apa yang kamu lihat? Jangan lihat lama-lama. Si ibu pun langsung menutup jendela. Jangan lihat hal-hal begitu lama-lama, ini senja, kata si ibunya kan. Dan sebenarnya ibunya juga kayak ngeh sebenarnya. Ada hal-hal aneh dan si Randy ini pun kayak udah ngelamun, dipanggil-panggil gak ngedenger. Ibunya pun langsung menutup rapat jendela dan udah, ibunya berpesan ke Randy, kalau ada suara yang manggil jangan dijawab, kalau ada yang minta tolong jangan didekati, dan kalau ada yang ngerasa mengikuti atau yang datang jangan ditoleh. Ibunya udah berpesan kayak gitu. Nah akhirnya menjelang tengah malam teman-teman, menjelang tengah malam, suara-suara langkah kaki berdatangan lagi ke antara gubuk. Blek, 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 blek. Dan suara langkah kaki itu cukup banyak berdatangan, dan tidak lama ada yang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Si Randy pun mulai tegang. Dia mulai keringat dingin. Mukanya pucat. Dan tidak lama si Randy ini pun mulai penasaran dan mendekat ke arah pintu men. Si ibu langsung menjawab, jangan dibuka. Jangan dijawab, kata si ibu. Gak lama dari ketukan pintu di luar terdengar suara bapaknya men. Sedangkan bapaknya itu udah meninggal. Udah meninggal. Si Randy pun gak berani buka pintu, gak berani menjawab. Dan si Randy mengintip di sela-sela pintu men. Mengintip di sela-sela pintu, dia lihat muka bapaknya, mulut penuh dengan tanah, badan basah kuyup, dan suara memanggil si Randy ini nih makin kenceng men, makin kenceng. Suara bapaknya ini makin kenceng. Si Randy hampir membuka pintu setelah lihat muka bapaknya di luar. Tapi ibunya bilang, Red, jangan dibuka, itu bukan bapakmu, itu bukan bapakmu. Sambil si ibu ini menahan tangis mendengar suara bapaknya itu men. Dan akhirnya malam itu dengan keadaan mereka gelisah, ketakutan, keringat dingin, mereka menutup pintu lebih rapat
dan menunggu hingga pagi, men, menunggu matahari menjelang. Nah, cerita itu disampaikan langsung oleh si Randy, diceritain sama ibunya juga. Pernah ada kejadian seperti itu di sini, di gubuk yang ada di sebelah, men. Dan ya, gue tertarik untuk datang ke sini. Dan sebenarnya ada satu cerita lagi, men. Dan gak cuman itu kejadian si Randy sama ibunya itu ketika bekerja di sini, men. Jadi si Randy dan ibunya itu, teman-teman, memang sering ngedapetin hal-hal ganjil di tempat ini, teman-teman. Ya, gangguan-gangguan dari makhluk halus seperti itu sering banget mereka dapetin ketika mencari nafkah di tempat ini, teman-teman. Jangankan di tempat ini ya, di antara desa aja, ketika rumah-rumah mereka, pintu-pintu belakang mereka menghadap hutan, jendela-jendela mereka menghadap hutan, teman-teman. Mereka sebelum senja itu nggak ada yang berani lagi pintu itu dibuka, jendela itu dibuka. Pintu-pintu yang menghadap hutan, jendela-jendela yang menghadap hutan itu nggak berani. Mereka langsung menutup rapat. Karena apa? Sering banget hal-hal seperti itu datang ketika senja, teman-teman. Dan orang sering ngerasa hutan dan desa itu, antara sisi hutan dan desa itu, ketika maghrib, ketika menjelang malam, mereka mulai bingung. Suasananya itu mulai aneh, teman-teman. Nah, apalagi si Randy yang menetap ataupun sering menginap di gubuk yang ada di sini, men. Itu bukan di antara mulut hutan lagi, tapi udah antara hutan, udah masuk hutan, men. Jadi seperti itu. Dan pernah juga kata si Randy, gak cuman bapaknya. Si Randy ini punya adik perempuan yang udah meninggal. Ketika tengah malam, kejadiannya sama, men. Ketika tengah malam, suara ketukan datang di tengah malam. Dan gak lama, suara adiknya si Randy lagi. Kak, tolong kak, dingin kak, tolong. Tok 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 tok, mengetuk pintu. Dan si Randy ini karena udah pernah ngalamin hal seperti itu, dia udah gak berani, men. Namun ya, ketika kita mendengar, pastilah, men, ketika kita mendengar keluarga yang kita sayangi, kayak orang tua, kayak adik, walaupun itu ya kita ngedenger tipuan, tapi suaranya sama persis dengan keluarga kita, kayak bapak kita, kayak adik kita, kita pasti sedih. Terkadang suasana hati kita itu terbawa kesedihan gitu loh, ngedenger suara keluarga kita yang udah lama nggak ada. Pastilah sesekali dua kali ya, mungkin suara itu pun berisi, men, dalam artian berisi itu memiliki sihir untuk memanggil jiwa kita untuk datang, untuk ya menuju ke situ atau seperti apa. Ya mungkin sedikit banyaknya bakalan terpanggil untuk ngedeket, untuk membuka pintu dan segala macam. Tapi si Randy ini selalu ditahan ibunya. Ren, itu bukan suara adikmu, jangan dibuka. Dan ketika suara itu berusaha memanggil dan mereka tidak menjawab, bahkan tidak membuka pintu, katanya suara itu berubah tiba-tiba seperti seorang ketawa. Suara ketawa perlahan berubah seperti bukan suara manusia lagi. Suaranya ketawa panjang, dan suara itu pun tiba-tiba kayak marah, katanya kayak marah, serempak suara langkah kaki yang banyak balik lagi ke hutan, men. Seakan-akan mereka gagal untuk berusaha memanggil. Nah, jadi seperti itulah, teman-teman. Gubuknya ada di sebelah, men. Dan saksi hidupnya pun masih ada, men. Sebenarnya si Randy-nya, si ibunya itu masih ada. Bahkan gue diceritain langsung, men. Gue sempat mampir ke rumahnya dulu. Kita cerita-cerita, gue nanya-nanya tempat horor apa sih yang ada di sini lagi, men. Nah, jadi seperti itu. Gue cukup penasaran untuk menginap di area hutan sini, teman-teman. Ya sebenarnya antara hutan dan antara perkebunan, men. Cuman dibilang perkebunan juga orang udah ninggalin kebun ini, men. Gue nggak tahu ya alasannya karena apa. Jadi ya seperti itulah kejadian horor yang ada di sini, men. Dan rencananya malam ini gue bakalan coba menginap di sini. Gue bakalan mencoba mencari tahu misteri yang ada di hutan ini, men. Gue bakalan bakar dupa nantinya di sini juga. Tepat banget di antara ya sisi hutan, men, antara batas hutan. Dan sebenarnya ada beberapa cerita-cerita orang hilang juga di sana, men. Bahkan ketika orang mencari, itu sering banget ada jawaban-jawaban yang kayak, kesini, tolong gantikan kami, segala macam lah. Suara-suara yang seakan-akan memanggil orang untuk hilang di hutan itu, men. Banyak lah, cuman itu cerita-cerita lama, men. Cerita-cerita dulu, katanya cerita dari bapaknya waktu kecil, cerita
ibunya waktu kecil, orang sering hilang di antara hutan-hutan yang ada di situ. Makanya nggak ada yang berani untuk apa ya, membabat yang ada di sebelah sana, men. Nggak ada. Dan sebenarnya ada dikasih tanda-tanda di situ tadi, kayak apa ya, kayak tiang-tiang gitu dililit-lilit kayak kain gitu, men. Itu kayak udah batas. Namun gue nggak terlalu berani untuk mendekat ke sana, men, karena ya di sini aja tadinya gue datang agak-agak merinding gitu loh. Jadi ya seperti itulah, men, cerita horor yang ada di sini. Dan rencananya gue bakalan mencoba menginap di sini. Gue bakalan coba mencari tahu banyak hal yang ada di sini. Gue juga cukup penasaran apapun yang gue dapetin, ya dapat nggak dapat, ada atau tidak ada, gue bakalan coba menginap di sini sendirian, men. Nah, jadi posisi gue, men, itu ada di sini, bener-bener di tengah hutan, men. Kalian bisa lihat di sekeliling gue itu hutan. Nah, kalian bisa lihat hutan yang cukup lebat, men. Dan sebelah sini, nah kalian lihat itu bener-bener hutan belantara. Gue nggak tahu ada orang masang poin di sini, tapi nggak ada rumah atau apapun. Mungkin iseng memasang, men. Dan di antara hutan sana, men, di bagian hutan itu cuman ada rawa-rawa besar, men. Nah, ini rawa-rawa, men. Dan sebelah sini juga rawa yang cukup gede banget. Nah, kalian bisa lihat ini rawanya luas banget, men. Cuman rawa luas, entah kelihatan dari sini kayak nggak kejamah manusia, men. Nggak ada sawah, nggak ada apapun, cuman rawa lepas. Nah, jadi ya begitulah, men. Sekelilingnya bener-bener hutan, hutan banget, men. Dan gue berada di sini, men. Tuh, kalian bisa lihat, gue bener-bener jauh dari pemukiman, bener-bener di belantara, men. Kalian bisa lihat kanan kiri gue hutan banget. Nah, dan pedesaan terakhir, pedesaan terakhir yang gue masukin itu di sini, men. Mana ya tempat gue masuk tadi? Nah, ini pedesaan terakhir, men. Cukup jauh dari gue, cukup jauh dari gue, men. Nah, ya, jadi disinilah posisi kita, men. Posisi gue sekarang. Nah, jadi ya berada di sini cukup horor, men. Terimpit antara hutan dan rawa kosong tak berpenghuni. Oke, teman-teman, waktunya makan. Dan kali ini makan seadanya, teman-teman. Ya, makanan instan yang mudah dibawa. Dan untuk penunggu hutan yang mau datang, yang mau makan, silahkan mendekat. Oke, teman-teman. Hmm, enak banget. Dingin-dingin, teman-teman. Makan mie yang hangat. Dan sejauh ini, men,
selama gue di sini. Gue ngelebatin sesuatu yang menurut gue cukup aneh, cukup ganjil, dan sulit untuk gue jelasin penyebabnya apa, karena apa, dan apakah faktor alam, kondisi fata morgana hutan, atau apapun. Gue cukup bingung. Yang pertama, men, gue dari tadi ngedenger dari antar sana, mulai senja tadi sebenarnya, cuman beberapa kali gue dapetin di antar sana, itu mungkin hutan, dan gue lihat di Google Map, itu ada rawa yang cukup luas banget, teman-teman, rawa-rawa yang cukup luas banget. Gue ngedenger kayak ada suara persis keramaian orang, men. Mungkin kalau kita pikir ya, kayak mungkin suara pedesaan yang dekat dengan hutan, ataupun kayak mirip suara pasar, men. Kalian bisa ngebayangin lah, suara-suara pasar, orang ramai, orang saling bicara satu sama lain. Gue ngedenger kayak, ini suara dari mana ya? Apakah suara pantulan, suara gema dari arah luar? Cuman gue ke desa pun tadi, men, gak ada suara orang ramai-ramai. Desa kecil, men, desa kecil. Gak ada aktivitas orang tuh yang kayak ramai banget. Dan tadi, senja-senja tadi, gue denger itu bener-bener suara ramai, kayak orang suara pasar malam. Kayak suara, kayak mungkin ada pasar malam, kayak ada suara area bermain gitu loh, wahana bermain, ramai banget. Gue denger kayak, ini suara dari mana ya? Suara dari luar atau gimana ya? Gue nggak bisa ngejelasin, men. Dan gue nggak tahu itu suara apa. Dibilang suara hutan, itu nggak mirip seperti suara hutan. Dan nada-nadanya pun mirip seperti suara teriakan, panggilan, saling bicara manusia, men. Pada daerah sana, men, itu cuman rawa-rawa yang cukup luas. Rawa-rawa yang entah itu nggak dimasuki sama manusia, men. Dan nggak tahu gue terjemah sama manusia atau enggak. Dan satu lagi, hal yang gue dapetin di sini, men, yang cukup aneh. Di belakang sana, men, ini kan pepohonan lebat banget. Pepohonan lebat banget. Di sana itu, gue nggak tahu ya, kayak persis kayak area terbuka. Kayak kita di antara hutan, dan di depan itu kita lihat kayak pedesaan. Pasti kan ada tempat terbuka. Di antara celah-celah pohon tuh kita lihat tempat terbuka. Entah itu lampu-lampu, entah itu apa ya, langit, dan lain-lain lah, segala macamnya, teman-teman. Di antara sela-sela pohon, gue lihat di sana itu kayak tempat terbuka dan terang banget, met. Gue nggak tahu itu apa. Persis kayak kita keluar dari hutan, dan di depan kita itu, antara mendekati, di depan kita itu perkotaan, atau persis kayak pedesaan gitulah. Mungkin kayak cahaya-cahaya lampu dari rumah kelihatan, cahaya-cahaya lampu dari tiang listrik kelihatan. Intinya di antara celah-celah pohon kita pasti lihat kayak tempat terbuka dan tempat yang terang, men. Cahaya-cahaya terang gitu loh. Gue sempat lihat di sana tadi. Gue sempat lihat di sana. Gue coba perhatiin itu apa ya, desa atau apa ya. Cuman, men, desa itu berada di sebelah sana. Di sebelah sana. Dan desa itu cukup jauh, men. Gue masuk ke sini kayaknya 1 meteran lebih, 1 kilometeran lebih, men, sorry. Gue mikir setengah kilo aja pedesaan itu nggak mungkin kelihatan lagi. Bahkan cahaya tiang listrik pun nggak mungkin kelihatan lagi setengah kilometer. Apalagi sejauh 1 kilometer tertutup oleh banyak pepohonan. Gue cukup bingung. Gue buka Google Map, gue perhatiin jaraknya, gue arahin Google Map ke arah sana. Itu nggak ada tempat terbuka, nggak ada pedesaan, dan gue bingung tadinya di situ cahaya apa. Gue mikirnya, apa ini cahaya bulan ya? Apakah di situ ada tempat terbuka yang lapang, terus cahaya bulan cukup terang ke sana, siluet cahaya bulan, atau seperti apa? Dan gue nggak ngerti, men, itu apa. Dan selang gue melihat itu, selang beberapa jam, gue gak ketemu jawaban atau apa. Gue biarin, ternyata gak ada lagi atau hilang, men. Gue nggak tahu itu apaan, men.
Dan gue nggak bisa ngejelasin lebih jelas, dan gue nggak bisa juga menyimpulkan itu hal mistis. Gue nggak bisa nyimpulin, karena sekali lagi kita nggak ketemu jawabannya itu apa. Dan kita nggak bisa menyimpulkan. Ya, sejauh itu hal-hal seperti itulah yang gue dapetin di sini, men. Selebihnya dari itu, gue belum ketemu apapun. Gue bakalan abisin makanan gue dulu. Setelah itu gue bakalan makan dupa, dan gue bakalan coba memperhatikan dari gubuk, men. Suasana-suasana hutan yang ada di sini. Oke. Jadi teman-teman, ini sekitar jam 1 malam dan aku habis bakar dupa di luar. Semua pencahayaan di luar dalam keadaan gelap gulita. Aku biarkan dulu untuk beberapa saat. Kita tunggu reaksinya, dan jika ada suara-suara atau apapun di luar, aku bakalan coba perhatiin dari dalam gubuk. Dan jika ada suatu eksistensi atau apapun di luar, aku bakalan coba sorot. Ini kondisi di luar dalam keadaan gelap gulita, dan aku bakalan coba tunggu dulu, men. Gua nggak tahu ketangkap kamera atau enggak, cuman gua mendengar ada suara dari dalam hutan yang manggil nama gua. Ini gua cuma merasa aneh, entah gua mesti cek atau gua tetap diam dari sini aja. Tapi ini benar-benar ada suara yang manggil nama gua di luar, men. Jauh, tapi gue dengar.
jam 1 lewat, ada yang manggil nama gua. Kalian perhatiin suara. Perhatiin. Dan ini gue berada di batas hutan, men. Gue udah di bagian batas hutan. Perhatiin suara dari dalam sana. Gue cukup penasaran. Ini suara. Gak usah dijawab. Kita cukup cari suaranya arah mana. Perhatiin suaranya. Ini gua di antara batas hutan. Aneh banget. Ini udah gak wajar banget gua baru pernah ngalamin hal kayak beginian. Perhatiin suaranya. Ini udah di luar nalar, men. Ini hutan benar-benar aneh banget, aneh banget. Gue baru pernah ngedapetin hal kayak beginian di hutan. Perhatiin suaranya makin jelas di arah sana. Gue cukup penasaran, men. Gue penasaran ini apa. Bulan terang banget, men. Ini purnama malam ini. Dan suara benar-benar bermunculan di hutan ini, men. Oke, men. Gue gak bisa masuk lebih jauh lagi karena kesana makin ke dalam hutan. Dan suaranya makin jelas. Suaranya makin jelas. Gue tahu ini bakalan cukupkan sampai di sini, men. Gue harus balik ke shelter. Ini benar-benar gak masuk akal. Ini udah campur tangan makhluk halus yang ada di hutan, men. Gue gak bisa nerusin lagi makin ke sana karena suaranya makin menjalan, makin jalan ke dalam, makin jalan ke dalam. Tanpa gue jawab pun hutannya dan suara-suaranya bakalan ngarahin gue ke suatu tempat yang bakalan gue gak bisa balik lagi. Gue tahu. Suaranya ngarahin gue makin ke dalam hutan, men. Gue bakalan balik ke sekarang juga.
masih manggil di belakang. Aku berharap ada sesuatu yang nampak dari suara-suara ini. Ada wujud dari suara-suara ini tanpa ku jawab ataupun ku cuma mengikuti suara dan mencari arah suaranya. Tapi jelas semakin ku mengikuti suaranya semakin masuk ke dalam hutan, men. Oke, ku bakal balik ke atas sekarang. Di hutan ini udah gak wajar, men. Udah gak masuk akal. Jam 1 lewat, ada orang manggil nama lo. Ada orang manggil-manggil nama lo. Dan itu udah di luar nalar. Kecuali gangguan-gangguan para makhluk halus, men. Jelas gue dengan makhluk halus. Nama gue dipanggil-panggil dari dalam hutan. Entah apa lagi yang gue lakukan di sini. Ini udah aneh banget, men. Ini udah aneh banget. Ada yang manggil di arah bagian samping gubuk. Anjing makin dekat. Suara di samping gubuk. Perhatiin, ini cukup aneh. Di gubuk sebelah. Itu gubuk sebelah, men. Ada lampu minyak. Ada cahaya api di situ. Perhatiin di sana. Ada cahaya api di gubuk sebelah. Ini orang nginap atau apa? Yang jelas di sebelah gubuk kosong dan gak bisa ditempatin, men. Itu rapuh banget. Tadi siang itu rapuh banget. Gue udah cek. Gak mungkin ada yang nginap di sana, tapi ini cahaya lampu minyak, men. Ini cahaya lampu minyak. Kita coba cek ke sebelah. Ini gue lihat dari tadi sebenarnya. Gue udah perhatiin dari tadi. Ada lampu minyak di sebelah. Sebut api banyak banget. Lampu minyak di sebelah. Gue udah perhatiin sebenarnya itu dari tadi. Mana jalan? Itu gubuk kosong dan gak bisa ditempati, men. Jelas banget tadi kan ada lampu minyak di gubuk ini. Kayak ada orang yang menginap di gubuk ini. Jelas banget. Gue gak mungkin salah lihat. Jelas banget. Kamera jelas banget. Ada cahaya lampu di sini.
Tangganya aja lapuk banget men. Oh, oh, tangganya aja udah lapuk banget men. Kita balik ke gubuk aja. Mereka gue merinding. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Gue cuman bisa beraniin diri sampai di sini. Gue cuman bisa sampai di sini untuk kali ini. Untuk episode ini gue cuman bisa sampai di sini. Gue bakalan nunggu pagi sampai fajar menyingsing dan gue baru buka pintu. Gue udah sampai di sini aja, sampai batasan gue udah sampai di sini aja.